dari data 97 orang, Berapa tuh, Bren? rata-rata tuh gajinya dari... Emang seberapa banyak sih dibutuhin coders di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi, nah biasanya tuh kalau junior level itu yang tadi gajinya itu dimulai bisa dari 7 juta. Halo guys, welcome to Obrolan Karir Digital. Yeay. Jadi hari ini kita bakal bahas ya tentang seputar teknologi atau karir digital. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut, kita harus kenalan dulu nih. Betul ya. dong. Karena tak kenal maka tak sayang. Asik. Jadi nama gua itu Brandon. Dan gue Lia. Nah, karena ini episode pertama kita mau kasih tau dulu nih, Bren. Kita mau ngapain sih di program ini? Nah, kalau dari namanya nih, Obrolan Karir Digital. Kita mau ngapain, Bren? Nah, pas banget dia untuk nanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah tahu nih tentang karir digital, jadi sebenarnya karir digital itu adalah profesi yang berhubungan dengan teknologi. Nah, contohnya apa kan kita sehari-hari ya teman-teman udah pasti berhubungan dengan teknologi kayak HP, smartphone, laptop, dan lain-lain ya kan. Betul. Nah, jadi karir digital itu adalah mereka yang bekerja udah pasti pakai teknologi kayak gitu. Wih, keren banget. Berarti tuh kayak misalkan digital marketer atau content specialist, dia kan kerja di bidang digital tuh, Bren. Kalau kata orang-orang namanya apa? Talenta digital ya? Iya, talenta digital. Jadi talenta digital tuh banyak ya teman-teman. Ada digital marketing, ada developer, data science, UI UX. Nah, tapi kita hari ini mau bahas khususnya untuk developer. Oh, kita jadi sekarang bahas developer? Yes. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang developer. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar nih tentang developer. Jadi developer itu bisa dikenal atau coder atau juga programmer ataupun software engineer. Nah, tugas mereka tuh ngapain? Biasanya mereka bikin program. Jadi mereka bikin program gitu nih, mereka coding dan lain-lain. Nah, untuk job title-nya sendiri biasanya itu mereka ada full stack developer, terus ada front end developer, back end developer, dan juga mobile developer. Lo pernah denger gak? Nggak pernah sih sebenarnya. Lu jelasin dulu, kasih tahu gue dong. Oke, Bedanya apa sih tuh oke. full stack, front end, back end, mobile developer. Iya, Oke. coba. Jadi teman-teman yang belum pernah dengar nih ya, jadi gue bakal jelasin secara singkat. Untuk full stack developer itu sebenarnya bisa gabungan dari front end dan back end. Nah, untuk sendiri front end itu apa? Jadi front end itu mereka biasanya kalau teman-teman pernah dengar HTML, itu jadi mereka bikin istilahnya kerangkanya atau desainnya. Jadi kalau misalkan bikin website nih, mereka bikin nih kerangka desainnya dulu. Tetapi contohnya seperti kayak Facebook, itu kan ada button-buttonnya. Nah, tapi untuk fungsinya pas pencet misalkan button save, itu udah nyambung ke back end developer. Itu berarti back end yang di belakang lah ya gitu ya. Benar. Jadi istilahnya kalau misalkan contoh nih kita kan di Facebook ya. Di Iya. Facebook kan kita bisa klik home. Ya atau nggak Instagram ya, kita klik home atau apa profile. Nah, itu pas klik kalau nggak ada back end-nya itu nggak bakal Jadi cuma kayak tombol aja gitu tombol ya. aja, iya, jadi nggak ada fungsinya Bener. gitu, jadi kosong. Oh, I see, Nah, itu I see. gunanya back end. Jadi back end itu yang bikin fungsinya. Nah, full stack itu gabungan dari yang bikin fungsi sama cuma kerangkanya full, gitu. full Betul. package kayak Oke. gitu. Nah, kalau mobile developer mungkin udah tahu udah pasti lah ya. Iya. Jadi bikin aplikasi di mobile baik itu Betul. Android atau iOS gitu sih. Nah, dari penjelasan gua tadi, tertarik gak Li buat jadi developer? Aduh, kalau gue sih tergantung gajinya, Bren. Lu spill dulu dong gajinya berapa gajinya. nih? Duit berbicara ya. Yoi Oke. dong. Nah, jadi tadi lu nanya gaji kan? Mungkin teman-teman juga banyak yang pengen tahu nih masalah gaji. Nah, setelah dikutip dari Glassdoor, dari data 97 orang, Berapa tuh, Bren? rata-rata tuh gajinya dari 7,2 juta sampai 18,4 juta. Lumayan banget kan? Lumayan banget sih. Tapi itu kan pasti beda-beda tuh di setiap company di Indonesia. Coba dong lu kasih tahu kalau di Indonesia tuh gimana company-nya, berapa Oke. sih gajinya? Untuk gaji di perusahaan Indo, mending kita lihat ya. Yuk. Jadi setelah gue browsing nih di Glassdoor, Sinamas Group itu 6 juta sampai 8,5 juta. Terus ada juga nih Tokopedia, semua pasti tahu Tokopedia dari 10 juta sampai 11 juta. Nih coba lo baca sendiri nih. Ini ada di Gojek 8 sampai 46 juta. Terus ada OVO paling tinggi 35 sampai 66 juta. Tinggi banget kan? Tinggi banget, Bren. Gila. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, kan gue nggak ada pengalaman, terus skillnya juga belum ada. Apa gue bisa langsung kayak gitu atau gimana? Lu kasih taunya jangan setengah-setengah dong. Oke, Kasih tau oke. yang full. Iya, sabar dong. Jadi Oh, gue yes. jelasin satu-satu Aduh, udah ya. tertarik banget nih gue. Oke, Udah bersemangat banget nah, nih. kalau misalkan mau punya gaji segini, itu ada tahapnya. Tergantung dari
skill lu, terus sama Pengalaman lu. juga ya. Semua ada proses ya teman-teman ya, nggak langsung. Jadi kita Bener memang sih, bener harus sih. kerja Iya, keras iya, juga. Nah, jadi pertama dinilai itu udah pasti dari pengalaman. Jadi kalau misalkan lo masuk nih, lo kan belum ada background belum ada kan, background iya. nih. Dan belum ada pengalaman. Jadi Betul. hitungannya sebenarnya junior level atau entry level. Nah, biasanya tuh kalau junior level itu yang tadi gajinya dimulai bisa dari 7 juta. Tapi udah Kayak tinggi gitu. juga sih Udah tinggi 7 kan? iya Jadi sih. udah 2 kali lipat dari UMR Iya, loh, bener-bener. ya Wah. kan? Iya kan? Main-main. Nah, Bener, jadi bener. dari pengalaman itu semakin lo ya udah berpengalaman ya Grow lah ya betul. gajinya, Jadi gaji lo bener-bener. pasti naik. Nah, selain masalah pengalaman itu juga masalah skill. Jadi baik itu lo junior level, startnya tuh bisa beda-beda dong sama orang lain ya kan. Nggak mungkin Bener, semuanya bener. start di 7 juta. Bener. Nah, itu tergantung skill kalian atau skill lu. Jadi misalkan kayak contoh skill tuh apa aja. Jadi kayak bahasa-bahasa coding itu tuh kan beda-beda ya. Ada pakai misalkan PHP, Magento, Node.js, Laravel ya kan. Nah, jadi kalau kalian menguasai bahasanya banyak itu nambah value kalian dan itu termasuk skill tuh. Jadi semakin kalian bisa front end yang tadi gue bilang, back end itu bisa naikin value dan mungkin start gajinya bisa lebih dari 7 gitu. Berarti sejago-jagonya kita aja ya. Betul, jadi istilahnya Beda-beda, betul, benar-benar. jadi tergantung value lu gitu. Jadi baik itu skill, pengalaman. Kalau Nah, gue jago bisa lah betul. 10 juta ya. Ya, tergantung lo belajar sama siapa. Langsung harus kayak, iya. aduh. Kalau lo belajar sama gue mungkin. Money. kali. Oke. Jadi baik lagi tadi selain pengalaman sama skill, itu ada juga ini mungkin certification. Jadi kalau kalian Oh iya, ikut benar. kalau kalian ada program training atau di mana itu nambah value juga kayak gitu. Kalau misalkan dapat sertifikat gitu, maksudnya kita harus ikut apa sih, seminar gitu atau Oh iya, gimana? bisa ikut dari seminar, workshop atau nggak Bootcamp gitu ya, yang sekarang lagi hype-hype Betul, gitu. jadi ikut program kursus juga bisa. I Kayak see. gitu. Wah, gue tertarik banget sih, Bren. Tapi kan itu lu baru gajinya tuh. Gue penasaran deh, kalau misalkan gue nih, kan gue nggak ada pengalaman, nggak ada skill. Terus ntar gue udah belajar capek-capek, nggak dibutuhin lagi. Emang seberapa banyak sih dibutuhin coders di Indonesia? Nah, pertanyaan bagus banget nih. Jadi bagi teman-teman juga nih yang penasaran developer tuh jenjang karirnya gimana sih? Jadi tuh nggak perlu ditanyain lagi teman-teman untuk masalah jenjang karir, kebutuhannya itu dibutuhkan sekali developer. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu sekarang zamannya teknologi semakin berkembang, kita butuh kayak smartphone, kita buka Instagram itu semua teknologi. Belanja aja digital Benar ya? kan? Kita belanja sekarang udah semua serba digital. Make sense sih. Pesen makan, ya kan? Dari digital juga dari HP kan? Bener. Dan itu siapa yang bikin? Developer. Bener. Jadi untuk kebutuhan itu Jadi pasti dibutuhin ya? pasti dibutuhin. Jadi Dan- kalau gue belajar, Betul. pasti nih, gue langsung bisa keterima. pasti. Jadi gini, masalah developer itu Nggak di prank kan gue? enggak. Jadi developer Gue udah tuh belajar, tahu-tahu di prank gue sama masa gue Brandon. tipu-tipu? Aduh, Enggak lah. aduh. Jadi Ya, masa gue juga gimana? tipu-tipu teman-teman? Enggak lah. Jadi developer tuh benar-benar dibutuhkan. Nah, kenapa nih? Mungkin gue bisa jelasin Oke, logikanya. coba lebih ya. yakinin gue nih. Yes, jadi developer itu tuh karena banyak dibutuhkan. Contoh kita membuat website ya. Nah, itu butuh tim. Jadi nggak istilahnya karena company mau bikin website misalkan, mereka kan punya deadline atau project lah ya. Mereka punya deadline tuh. Nah, dari deadline itu mereka pasti butuh orangnya tuh lebih dari 1 atau lebih dari 2 gitu. Karena nggak Berarti mungkin pasti sendiri. grup ya, Yes, tim ya, grup. Jadi kerjanya. otomatis mereka butuh banyak gitu. Kecuali mungkin ada beberapa developer yang benar-benar udah handal ya, mereka bisa sendiri. Tapi kan rata-rata pasti butuh teamwork ya. Jadi udah pasti butuh banyak sehingga istilahnya mencapai tuh deadline tersebut. Apalagi banyak kan kalau di Betul. website tuh ada buttonnya, apanya pasti Betul. tim sih. Kayak tadi yang bener-bener. gue bilang juga posisi Iya, kan ada yang back end, ada yang front end. Nah, itu tim tuh sebenarnya tuh ada yang tim front end, tim back end. Berarti nggak mungkin lah ya gue satu ngerjain semua tuh pasti ada timnya sih. Benar. Jadi istilahnya developer tuh benar-benar dibutuhin. Teman-teman tenang aja. Nah, mungkin masalah perbedaannya cuma ini, kerja kayak di corporate atau startup. Nah, itu iya, bedanya. bener. Jadi kalau dua-duanya bagus. Jadi tergantung teman-teman anaknya gimana. Kalau misalkan teman-teman mau belajar banyak, mau lebih berperan besar itu di startup yang masih growing. Nah, Biar sekalian berkembang ya. betul. Jadi ikutan Iya. company-nya berkembang, kita juga berkembang Betul, nih. karena memang belum terstruktur kan kalau misalkan startup masih growing. Kalau corporate gimana? Kalau Bray? corporate yang company besar itu udah rapi, kayak udah terstruktur gitu. Jadi istilahnya kalian udah pasti bisa berperan, cuma istilahnya kalian udah dapat mentor juga. Cuma berbeda kayak istilahnya kalau yang growing itu kalian bisa lebih berperan tuh lebih aktif.
Tapi kalau misalkan yang di Kita lebih corporate, belajar ya lah lebih ya. belajar, jadi udah ada mentornya gitu sih. I see. Dua-duanya bagus teman-teman, tergantung teman-teman enaknya gimana. Jadi sebenarnya untuk developer menjawab pertanyaan Lia tadi, untuk developer itu udah pasti dibutuhkan, jenjang karir juga bisa, istilahnya bisa makin maju terus, apalagi teknologi semakin maju. Dan juga yang tadi saya bilang adalah perbedaannya corporate dan startup itu, yang startup bisa lebih berperan banyak. Kalau corporate juga Kita dapat lebih mentor belajar, ya, belajar betul. banyak juga gitu. Bedanya kalau startup tuh belajar kayak istilahnya belajarnya langsung gitu. Tapi kalau misalkan dari corporate itu kayak ada mentornya kayak Oke, gitu oke. sih. Jadi dua-duanya bagus ya teman-teman. Tergantung teman-teman nih pilihannya gimana. Nah, gue udah mulai ngerti nih Bren. Jadi kalau misalkan gue nih belajar jadi coders, gue langsung jadi junior developer, bener? Betul, benar. Tuh. Gaji 7 juta, betul? Tergantung. Iya Kayak kalau kan siapa skill. gua skillnya misalnya oke nih 7 juta Kalau dong. pede bisa, oke. Gue pede dulu aja. Oke, Gua benar mau benar. belajar. Emang harus pede aja dulu teman-teman. ya kan? Benar, pede aja dulu. Gaji betul. 7 juta. Terus gue bisa pilih nih startup, corporate, oke, ya kan? Betul. Gue sih tertarik banget sih, Bren. Gue jadi semakin tertarik. Kalian tertarik gak? Nah, Lia aja tertarik loh teman-teman. Gue aja yang tadinya takut, aduh Bren gimana coding, gue jadi Iya. tertarik. Kalian tertarik gak? Teman-teman tertarik gak? Mungkin Kalian juga tertarik teman-teman yang tadi kita udah sebutin ya, Benar, benar, company-nya mungkin ada Yang mau pengen kerja masuk di juga, situ, ya kerja ya di kan? situ. Nah, jawabannya Gajinya- pasti bisa. Kalau teman-teman udah pasti rajin berusaha, udah pasti bisa Yes. deh. Gitu. Nah. Oke guys, segitu dulu nih obrolan kita, seru banget ya Bren? Yes, seru banget. Nah guys, thank you ya udah nonton video kita yang pertama. Terus jangan lupa like dan juga subscribe. Yes. Nah, kira-kira untuk minggu depan nih kita bakal bahas apa nih untuk next episode? Kalau untuk next episode masih rahasia nih. Tapi kalian ada ide nggak kita mau bahas apa? Tolong komen di bawah ya. Yes, kalau misalkan teman-teman punya request bisa di komen ya. Oke, jadi itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. See you. See you. Bye. Bye.